Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini lanjutan yang kemarin ya, lanjutan yang ciri dan cara biar lele sehat. Sebagian ciri lele sehat sudah kita bahas yang kemarin. Sekarang kita lanjut untuk bagaimana caranya. Singkat aja. Yang pertama, terpenting nih, jaga kualitas air dengan cara pertama pakai probiotik. Probiotik ini banyak jenisnya. Bisa beli yang sudah jadi banyak di pasaran, bisa bikin sendiri. Dan fungsi probiotik ini untuk mengurai kotoran ikan, trio amoniak, nitrit nitrat itu ya. Apalagi lele itu termasuk ikan yang paling cepat bikin kotor air. Jadi probiotik itu wajib untuk mempermudah kita untuk manajemen air, agar air terjamin tetap sehat, tetap bersih. Ikan otomatis air sehat, ikan juga sehat. Yang kedua ya, BAB. Jadi bukan cuma manusia yang BAB ya, kolam juga harus rutin BAB. Apa itu BAB? BAB itu buang air bawah. Rutinitas yang setiap pagi saya lakukan itu buang air bawah sekitar 10 cm, lalu masukkan air baru lagi 10 cm setiap pagi. Yang ketiga, kalau saya, kolam saya itu semua beratap dengan UV, tetap ada sinar matahari masuk, cuman saya saring lagi dengan paranet sekitar 50% lah, jadi nggak terlalu terik ke kolam. Itu juga untuk ngurangin kerjaan kita ya. Setiap kali hujan turun deras itu kan bisa rusak, meskipun air hujan ini kontroversi, ada yang bilang bagus, ada yang bilang pH-nya asam. Jadi tergantung ya menurut saya. Kalau lokasinya di pegunungan, di desa yang pH air kolamnya bagus, pH air hujannya maksudnya bisa bagus. Tapi kalau untuk jaga-jaga, saya air hujan biasanya saya tampung dulu, saya endapkan, baru dipakai untuk ke kolam. Begitu. Jadi nggak ada cerita harus treatment air lagi setelah hujan. Kalau hujan kita ngopi aja kan syahdu. Itu yang tadi ya, mengenai kolam. Cara menjaga air kolam biar tetap sehat. Terus yang kedua, manajemen pakan. Kasih makan ikan itu harus benar ya. Gimana yang benar itu? Yang pertama, bibis pakan. Saya bibis pakan pakai probiotik. Yang saya pakai ada 3 macam ya. Semua pakai Rabal PRC, probiotik Rabal klasik. Ini nanti kita bahas di episode selanjutnya, cara membuat dan apa itu PRC. Jadi saya sehari-hari itu membibis pakan dengan PRC. PRC-nya ada 3 macam, PRC yang polos, PRC yang saya setiap hari pakai itu PRC yang ikan tongkol silase itu untuk menaikkan kadar protein. Terus untuk yang PRC herbal itu untuk imunitas ya, itu biasanya dikasih seminggu 2 kali. Yang kedua, jumlahnya harus cukup ya. Ada istilah 80% di feeding rate itu. Nanti bisa download feeding rate aplikasi di Play Store ya. Itu ada juga opsi 80% kenyang, biar nggak kamu mubazir ya. Mubazir itu buang-buang duit, juga cepat ngotorin air kolam kalau pelet yang kita kasih itu terlalu berlebih. Ente harus punya juga alat timbangan digital lah ya, agar pakannya itu presisi waktu kita ngukurnya. Saya lele di bawah 10 cm itu pakai 7%, terus turun sampai 5%, terus nanti kalau udah menjelang panen cuman 2%. Next, ini pakan juga harus berkualitas ya, yang ketiga ini. Untuk bibit
yang bibitan yang ukuran 3, 4, 5, 6 itu saya biasa pakai protein yang 40%. Menginjak LBG ukuran 17 cm saya ganti ke yang 32%. Jadi pakan lele itu minimal proteinnya 30%, di samping juga kandungannya harus komplit ya. Kadang juga saya selingin dengan beneran di belakang itu saya meskipun belum banyak saya nanam mata lele ya. Jadi kotoran-kotoran air kotor itu saya tampung di bak begitu ya. Terus saya buat nanam mata lele atau lemnia. Terus yang keempat, waktunya teratur. Banyak versi sih, ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada yang kasih makan cuman malam, ada juga loh. Tapi kalau saya sehari biasanya 4 kali. Jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 4 sore, jam 8 malam. Sama rata. Jadi misalnya feeding rate-nya sehari itu 400 gram, berarti 100, 100, 100. Begitu 4 kali. Oh iya ya, sebagai penutup, saya memanfaatkan kapur dolomit yang rumus kimia itu CaOMgO sebagai pupuk untuk menjaga alkalitas atau kesuburan air ya, air kolam. Dosisnya 100 sampai 300 gram per meter kubik. Terus lele yang besar yang sudah menjelang panen, sudah remaja, udah ukuran 12, 13 ekor per kilo, itu saya pakai kapur dolomit 1 kilo untuk 10 kilogram ikan. Jadi berdasarkan biomasa, bukan berdasarkan air, kuantitas air ya. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari Kebun Baban.